Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini situasi dan kondisinya orang yang terkoneksi denganmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dirinya yang terkoneksi denganmu. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat. Oke. Di kartu pertama, Ace of Wands, Queen of Swords, wow, Death. Bicara dengan kehidupan masa lalu, yang mana di sini ada penantian dan ada penyesalan. Bicara dengan dirinya ya, yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana sudah berpisah. Ini bisa mantan, ini juga bisa pasangan yang koneksinya lagi tidak baik-baik saja. Mungkin berpisah atau silent treatment, tidak berbicara, dan ya ada emosi, kecewa ya, dan sakit hati di sini. Entah dirimu, entah dirinya, yang mana kondisinya saat ini tidak baik-baik saja dalam hubungan, tetapi merasa bahwa tanpamu ada yang kurang, tanpamu aku sepi, aku menyesal karena telah membuatmu terluka. Ya, kita lihat di sini apa saja yang ingin dia sampaikan atau dia rasakan kepadamu. Pack of Sword, Ten of Sword, The World, The Star ya. Jadi kalau ada netizen ya atau subscriber, Kak Ica jangan bilang energi mantan dong ya. Ya, readingan ini berarti nggak usah kamu dengar, karena saya hanya menyesuaikan dengan apa yang ada keluar dari kartu. Ya, saya hanya penyambung lidah ya. Kalau kamu nggak suka skip aja gitu ya. Ini energinya tentang orang di masa lalu yang membuatmu tidak bahagia, membuatmu tidak happy, tetapi di sini ada penyesalan darinya. Ini sebenarnya dua-dua sih yang merasa bersalah ya, karena sama-sama ego ya. Dimana di satu sisi dia merasa kamu tidak membahagiakan dia, egois, cerewet ya. Kamu bisa di posisi mana, kamu menyesuaikan aja. Saya hanya membacakan. Dia terintimidasi, dia merasa kamu tidak menghormati dia, tidak menghargainya ya, tidak bersyukur. Itu versi dia. Ataupun mungkin juga ada beberapa yang merasa bahwa dia tidak bertanggung jawab ya, playing victim, terus lari dari masalah
dan ya merasa bahwa dirinya korban, ya itu playing victim. Terus juga saya lihat di sini ada egois, ya, dimana bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah dengan cerita-cerita masalah ke publik, ya, entah di sosmed, entah di keluarga, di sahabat. Jadi orang yang nggak tahu menjadi tahu. Dia merasa menyesal aja dengan keras hatinya. Di sini ada keras hati. Kenapa ya saya nggak bisa bicara pelan? Kenapa saya cepat tersinggung? Padahal ini kan yang terbaik. Macam contoh dinasehati, tapi kok saya merasa marah. Padahal saya yang salah, wajar kalau dimarah, wajar kalau dikritik. Tapi kenapa diriku begitu egois? Dia merasa. Karena dia tahu bahwa dalam perpisahan ini adalah, atau dalam pertengkaran ini adalah dari dirinya, yang mana egois. Dia tahu itu. Tetapi ya dia tidak mau merasa bahwa saya egois, saya nggak mau ditunjukkan bahwa saya ini egois. Ya jangan kamu men-trigger saya gitu dengan kata-kata yang menyudutkanku. Saya punya harga diri juga, walaupun saya tahu saya salah, tapi tolong hargai saya. Ya, jangan kamu membuat saya kayak anak kecil, dimarah, dibentak, ya. Jadi di sini dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetapi penerimaan dari dirinya, mungkin cara kamu menyampaikan, menegur itu dia kurang suka, sehingga akhirnya dia pergi karena dia merasa tidak dihargai. Ataupun mungkin juga dia merasa tidak diperjuangkan. Kalau ini wanita, ya, dia merasa bahwa saya sudah bersamamu dari nol sampai kamu sekarang sudah jadi orang, kamu malah pergi dengan yang lain. Kamu meninggalkanku, dimana hanya memberikan bayang-bayang semu, memberikan tanpa kepastian gitu aja, harapan tanpa kepastian. Karena di sini ada perbedaan juga, ya, saya lihat agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal. Jadi ya memilih untuk kayak sudah kita berakhir aja hubungan ini dibandingkan mumet. Padahal kamu dulu, dia merasa bahwa kamu dulu memperjuangkannya dan berjanji akan berjuang sampai akhir. Tetapi pada saat sekarang kok malah berpaling. Nah, di sini ada yang menikah dengan yang lain, ya. Dan ya dia merasa sakit hati. Tetapi dia juga merasa kalau seandainya dari dirinya, dia merasa bahwa kalau saya menikah juga dengan orang lain, tapi saya hatiku tuh bersamamu loh. Ya. Jiwaku tuh rindu, haus akan kamu gitu. Kehadiranmu. Walaupun mungkin ragaku bersama yang lain, tapi hatiku, jiwaku mencari kamu. Ya, itu dalam hatinya, dimana dia merasa bahwa hidupku nih nggak berdaya gitu, seolah-olah penuh dengan kepalsuan, penuh dengan amarah, tetapi tetap harus sabar. Saya mencarimu, tetapi saya harus menahan langkahku, ya. Wah, ini penuh drama sekali, karena kehidupan ya memang dipenuhi dengan orang-orang toksik, ya, dimana mau haus akan pengakuan, haus akan sanjungan, haus akan pujian, ya. Jadi maunya baik-baik saja, padahal sebenarnya hatinya itu nggak ngeh untuk bisa mau mendapatkan itu. Dia tahu bahwa saya akan bahagia tuh dengan kamu gitu, walaupun mungkin walaupun mungkin orang banyak mencibir, tidak setuju, ya, tetapi aku senang bersamamu aja gitu. Tapi kok koneksinya sekarang ini berbeda. Saya harus memakai logika, dan akhirnya logika ini membawaku ke dalam kehancuran. Itu yang dia rasakan, dimana dia akhirnya mengerti akan cinta sejati, cinta yang tulus. Dimana dulu mungkin dia merasa bahwa cinta itu bisa dibeli dengan duit, yang penting aku punya duit, ya. Tapi ya seimbang, percuma juga punya duit tetapi ribut-ribut terus, nggak ada koneksi dengan pasangan, karena ya koneksinya dengan kamu, walaupun dia punya uang, ya. Tetapi bersamamu ribut juga, tapi ya lain aja. Jadi dia merasa bahwa saya bersamamu nih ribut juga, tapi ya pokoknya ributmu itu beda dengan ribut dengan yang lain gitu. Saya merasa bahwa ya ributmu tuh kayak macam saya berada di sisi ibuku gitu, atau sisi ayahku, yang mana yang mendidik gitu, dan saya merasa tetap tenang, nyaman. Tetapi kalau dengan orang lain kok saya merasa terintimidasi, tertekan, beban, dan penuh dengan kepalsuan.
Dia melihat kamu tuh seperti sosok malaikat yang dikirim semesta untuk bisa menenangkannya gitu. Tanpamu saya nggak tenang, tanpamu saya merasa gundah, ragu, dan ya bingung aja, merasa ada yang hilang dari diriku. Kita lihat lagi, Ten of Cups, Seven of Swords, The Hangman, Knight of Wands. Oke, saya merasakan di sini energinya dia ingin datang ke kamu ya. Ini bisa sudah datang ke kamu atau dalam rencana ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ya, ini juga bisa vice versa. Kamulah yang mau ingin datang meminta maaf kepadanya, ya. Dan kalaupun sudah, saya lihat dia bahagia sekali. Setidaknya kamu sudah bisa ya mau mendengar suaranya ya, karena ada beberapa yang memblok ya. Tetapi ya pada saat dia datang, karena saya lihat di sini energinya ada yang welcome kembali untuk ya walaupun mungkin tidak seperti dulu ya. Tapi setidaknya kamu mungkin mengangkat teleponnya, merespon sapaannya ya. Dia sudah bahagia sekali. Walau ya kehadirannya tidak seperti dulu intens bersamamu, tetapi dengan mendengar suaramu aja dia senang. Di sini ada mungkin konten kreator ya, ataupun kamu aktif di media sosial. Hanya itu yang bisa mengobati rasa rindunya, mendengar suaramu, melihat wajahmu di konten. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak selama terblok ya, dia tidak bisa mendapatkan akses ya, dia untuk bisa melepaskan rindu ya melihat video fotomu di sosial media ataupun konten-konten kamu gitu ya. Dan ada beberapa juga yang saya merasakan di sini ya sudah ada komunikasi walaupun cuman lewat telepon ya, walaupun terbatas juga ya. Nah di sini dia senang sekali, dia bahagia sekali. Kalaupun suatu saat nanti semesta memberikan kesempatan lagi ya, dia nggak tahu caranya bagaimana untuk bisa meyakinkanmu lagi, tetapi ya dia akan berusaha untuk ya saya mau bersamamu walaupun mungkin kondisinya ya banyak yang mungkin tidak merestui, karena tadi saya bilang ada perbedaan, terutama yang paling signifikan ini adalah restu orang tua dari kasta dan agama perbedaannya ya, sehingga ya dia merasa bahwa suatu saat nanti saya, kalaupun seandainya semesta memberikan jalan untuk saya bisa kembali kepadamu ya, saya akan mengambil sikap yang bijaksana untuk hubungan ini, karena saya tidak bisa hidup tanpamu. Batinku mencarimu, jiwaku sepi tanpamu. Dia ingin memperjuangkan lagi, kalaupun itu diberikan kesempatan. Karena saya lihat di sini juga ada beberapa yang mungkin sudah mempunyai pasangan ataupun suami atau istri ya, sehingga ya mau tidak mau harus punya tanggung jawab, apalagi sudah mempunyai anak, tidak mau memperkeruh masalah, tidak mau mempunyai kehidupan yang ribet, pusing, stres. Makanya dia serahkan semua perjalanan hidupnya ke dalam takdir semesta, dan ya dia hanya bisa menjalani semua takdirnya dengan baik, dan berharap kamu pun di sana baik-baik saja dan ya bisa bahagia ya, dan ya mendapatkan cinta kasih yang tulus dari orang-orang yang tulus. Dan ya dia berharap kamu juga tidak akan melupakannya, karena dia nggak bisa melupakanmu walaupun mungkin kondisinya ya dia tidak bisa berharap banyak, karena ya merasa bahwa kamu punya hak yang baik, yang lebih untuk dirimu, dan bisa mendapatkan orang-orang baik, orang-orang hebat, dan hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu agar hidupmu bahagia ke depannya. Jadi tuh ya yang saya rasakan energinya, dimana koneksi antara kamu dan dirinya yang sangat-sangat luar biasa mendalam, tetapi tidak bisa bersatu. Dan penyesalan karena ego dia atau ego di masa lalu kalian berdua yang akhirnya membuat kehidupan ini begitu runyam. Tetapi ya dia tidak bisa mempersalahkan semuanya. Ini sudah ditakdirkan semesta agar tahu bahwa oh ternyata betul-betul ada cinta sejati di dunia ini, yang mana hatiku terkoneksi selalu hanya untuk kamu.
Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan O, ada huruf E, A, I, P, G, J, C, F, R, Z, L, H, D, dan M. Jadi untuk koneksi inisial di sini di mana kamu terkoneksi dengan inisial O, E, A, I, P, G, J, C, F, R, Z, L, H, D, dan M ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada Virgo, Scorpio, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan ada bintang Leo. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, Virgo, Scorpio, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.